Bismillahirrahmanirrahim. Pun tadi ganti Said Hasan karena yang diikuti kiai di Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, ya, lewat sinten. Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syekh Muhammad Mekah itu kan Al Maliki Al Hasan, itu termasuk Al Hasan. Syekh Abdul Qadir termasuk Al Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mulanya nanti tiba misu Zainil Abidin Ali wa ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid pada Kanjeng Nabi Fatimah, yes. Sayyid Husain, Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Ali Al-Uraidi dari Ibnu Muhajir Ilawo terus sampai sekarang. Kalau sampai habaib itu kata Singapura. Di Quran ini komunitas habaib, kata habaib alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Habaib itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian kedua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Yaitu Habib Zain bin Semit. Itu Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih, Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus urip teng Mekah ngantos sama. Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Jadi wonten ibu yang ngikuti. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar. Padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika di Yaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian Sayyid Umar Hafid. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu Sayyid Ahmad. Ya, sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau sana ini gak ada sanad mutlak saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Jadi sama itu mazhabnya Sayyid Husain. Sekarang kalau bocor tentang mazhabnya Sayyid Hasan. Sing halaman berapa? Buat 24. 24 apa? Mohon sekolah wajah. Cuma kola amma ba'dun 249. Ketemu top 249. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong, goblok-gobloke wong, al-fujuri ku wong sesat. Wa inna hadal amralan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amr istalaf tukang sulaya ingsun ing dalam amr. Ana yo ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahakni dimaihim lan jogo bertumpahe darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini.
Mbok ana bupati rapati salat wong dolim, sakjane cara kaidah Islam sing dadi bupati sing paling saleh. Tapi hakikate kan gak mungkin. Wong saleh ora ngarah di duwe. Wis ra duwe kadang ora dijatah barang. Paham nggih? Orang arah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Dan mereka muridnya wong soleh wani mati. Misalnya aku gawe gerakan wong kamu Mustafa wani mati lah demi guru nih. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoknya nanti mau mati wani demi guru nih. Lah kok wong nakal ya wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wes takeno Muawiyah kabeh ira data sholati hadil umat wa habni dima niki hebate Said Hasan. Mulane ketika era Said Hasan diarani amul istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahane Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung mbek pemerintahane sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula ora termasuk canom. Mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kalau ngetakoki tiyang Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoke arek NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia nak arah NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah, secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama juga kerungu Nabi ku tahu semiran rambutnya, terus ulama semiran, ayo bingung umat. Bisa semiran cah gaul. Meskipun dia nak hadis semiran dia nak apa? Misalnya Nabi nganggu jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bener di situ udah nganggu jubah, udah darah di sunah Rasul, jangan apa kenapa? Kanyep bener pernah lor. Lu nak tepaan wongnya ganteng, wongnya ikhlas. Jadi Indonesia lucu wongnya. Kiai misalnya ganteng, kados guru-guru bangun, Mbak Dimyati, darah ini pantas jubahan. Tapi nak ndak cilik pesek jubahan, wah koyo opo ya. Jadi wong Indonesia yo nakalan, jubah sunat tak delok sing ngangkul. Kale berita ndak pesek jubahan. Wong ora ngarah darane ngakoni sunah Nabi. Karepe piye? Ya kan malah resiko, ngakoni sunah tapi marahi salah paham. Lah model ngono iki cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat iku harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Ka'no Muawiyah. Ira data sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana lirin ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in adilla Allahu fitnatul lakum wa mata'an billah. Jadi walhasil niki penjaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Lho nggih to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo iku wong-wong zuhud. Niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe songo pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikane jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak nek agama Islam subversif utawa melanggar undang. Karena negara lah sing berhak bikin undang.
Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya kira tidak ada wali songo, mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, wali songo mati, terus ono undang-undang Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara wali songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kesannya Allah menang, Mojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, ada Islam Yogyo, baru kain musuh, Arya apa? Penangsang, betumbak, keplerat, kebok, kono. Nah ini pulau ini makili ke Pantura, teman makili kiai itu nusuk apa? Arya apa? Cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua kesultanan Ngayogyakarta. Umpama di wali songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mulai anti negara teman-teman ya keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam yang parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood, Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi didol di kafe tetap suka. Lalu ngadol tasbih, adol pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia orang ijak ilegal, nah contoh itu ya akeh ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan, nah contoh prakteknya sing duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing gede. Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Wong kok dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Bagian ini mungkin motor juga nih peng nopo pintu mau ini kalau angsal hadis sambil fakul dari sarai mampu Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau balen ini. Bulan suci itu kan 4. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nomor. Ini kalau makna ini sekitar ini sampai ngerti makna ini. Ini wiridan saking Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahanmu suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebak-kebake pikir Pak. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak itu. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duwe, uripe mapan mboten. Jadi sampai nak maca subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duwe puncak ilmu nak jadi doktor, profesor utawa di duwe aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam dadi katote ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaese arah.
Walhamdulillah mil al mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi puncake ridho niku luwan wau. Ya tenan buku wau niku iso ana. Buat ton kuan betul. Iya lho. Leres dibuat toh? Iya, gue wong alim tak mondok sih. Salahnya di buat. Orang foto ngalim itu nasibnya besok. Wajib. Kan gue tegai duetan. Aku jadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah. Muazzinatal arsilan dadi pepaese arat. Wallahu akbar, utai Allah zat sing agung, mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablagh ridho lan dadi puncake nyampekno ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaese aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nak kula saged ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu. Dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, kula kok ditebir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya urip wis 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, kamu kok seneng teman-teman lah, tahu di raman sate ya begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, sering film nang ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah suwana aku lagi, Gus Jiran ora film politik piye. Urip sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat, tak usir. Sarahku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba, Pak. Ya buatan saya kan zaman modern. Zaman kuno tetap sing paling lakone tetap pangeran. Cek modern, cek kuno tetap sing dadi lakon sinten? Pangeran. Aku coba warai fase. Fase kem dhewe ora apik meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh rohid. Allah sing ngutus kita kudu di hadun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter aku butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pangeran. Setiap data aku butuh oksigen. Orang di oksigen timbang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ora bupati, ora presiden. Mau apa mau bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus matur nuwun jare, matur nuwun buang tobat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau ulama dulu ya kayak ini, Allahu akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya muntahal. Kalau gak keren tuh ya muntahal itu gak keren. Nah, gue orang kaya goblok tuh. Lan dadi pepaese Arab. Oh, ora tuh lujon. Gue ani gue betul. Nah, ilmu tenang betul. Oh, ono takdir. Muntahal. Langsung anjing. Lamal ja ora ana nggon sumingkiri maujud walaman jalan ora ana nggon selamat iku maujud minallah sange Allah ilahi kecuali menuju apa. Lha iku apike pangeran. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, atuk moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan iku seneng wong sing moro. Mulane pangeran bae dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku. Sini lamal ja'awalaman jaminallah illa illah. Nek mlayu malah kecekel lho kan. Paham kan? Oh, yo jelas. Subhanallah adada syaqi wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamah lan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliah. Walhamdulillah adada syaqi wal watar.
wa adada kalimatillahi tamah kuliha. Wallahu akbar adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tamah kuliha. As'aluka nyuwun ingsun ka ing panjenengan assalamata bi rahmatika ing slamet bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.